Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Rahmi Kurnia dengan NPM 200700051, dan yang kedua ada Dina Rose dengan NPM 200700031, dan selanjutnya ada Fauzia Faita dengan NPM 200700055, dan yang keempat ada Anggun Amelia dengan NPM 200700043, dan yang kelima ada Herlisa Nola Putri dengan NPM 200700045. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dibahas pertama oleh Dina Rose mengenai tentang Standar Nasional Pendidikan dan Standar Kompetensi Lulus. Kepada Dina Rose kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rose akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia dari generasi satu ke generasi selanjutnya dengan menggunakan sistem pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Standar Nasional Pendidikan ialah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah NKRI. Standar Nasional Pendidikan memiliki fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk memberikan jaminan pendidikan nasional yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan kehidupan dan perkembangan kehidupan nasional dan global. Contoh Standar Nasional Pendidikan bisa kita lihat dari sistem pendidikan yang ada di sekolah, tentu saja berbeda-beda, tidak mungkin sama. Contohnya saja kita lihat dari sekolah negeri dengan sekolah swasta tentu saja berbeda. Misalnya biaya yang ada di sekolah negeri biasanya dibiayai oleh pemerintah, sedangkan yang di swasta biayanya sangat mahal. Contoh yang kedua bisa kita lihat dari fasilitasnya. Fasilitas yang ada di sekolah swasta biasanya lebih lengkap daripada negeri. Misalnya di sekolah swasta disediakan tempat berbagai ekstrakurikuler, dan juga pokoknya fasilitasnya lebih lengkap, seperti di dalam ruangan kelas terdapat AC dan segala macam, sedangkan di negeri tidak ada. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang ada mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, tujuan dari standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Lingkup standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria, kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Contoh dari standar kompetensi lulusan yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk program bahasa dalam SMA atau MA, yaitu meliputi membaca secara intensif atau ekstensif untuk kemudian dipahami jenis wacananya, mengungkapkan informasi secara detail terkait wacana dan memahami serta menggunakan komponen kebahasaan, contohnya seperti jenis klausa, frasa, dan sebagainya. Contoh lainnya standar kompetensi kelulusan yaitu seperti pada gambar di atas, tentang lembaga kursus dan pelatihan atau LKP yang sedang menyiapkan
standar kompetensi kelulusan mereka. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih kita ucapkan kepada Nina Rose atas penjelasannya, dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Herliza Nola Putri mengenai tentang standar isi dan standar pendidikan dan kependidikan. Kepada Herliza kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliza Nola Putri, NPM 200-745. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Dina, yaitu tentang standar isi. Hal-hal yang diatur dalam standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Menteri terkait standar isi. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah dan sertifikasi keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik adalah yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi profesional, dan yang terakhir, kompetensi sosial. Peraturan Menteri terkait standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008. Yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008. Yang keenam, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Nomor 40 sampai 45 Tahun 2009. Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 yaitu tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, yaitu tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi yang ada yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan
atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi sosial, berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Herlisa. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Anggun Amelia mengenai tentang standar proses pendidikan dan standar sarana dan prasarana. Kepada Anggun kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yang sebelumnya, standar proses pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menentang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang bagi aktivitas prakarsa dan kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan psikologi atau fisik para peserta didik. Peraturan menteri terkait standar proses pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, Permen nomor 41 tahun 2007. Yang kedua, Permen nomor 1 tahun 2008. Yang ketiga, Permen nomor 3 tahun 2008. Sebagai contohnya, yaitu yang A, RPP, B, buku program, pelaksanaan, tindakan lanjut, dan laporan. C. Pendekatan tematik. D. Pendekatan mata pembelajaran. Yang E. Buku program pemetaan dan pelaksanaan. F. Buku catatan evaluasi proses pembelajaran oleh kepala sekolah. Yang G. Laporan pengawas proses pembelajaran kepada guru dan pengawas sekolah. Yang H. Buku penghargaan terhadap guru yang memenuhi standar atau buku catatan yang berguna kepada guru yang belum memenuhi standar. Standar proses sarana dan praksarana yaitu semua satuan pendidikan yang harus kita lengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, perabotan atau perlengkapan lainnya. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan praksarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pendidikan, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan praksarana pendukung lainnya. Peraturan menteri terkait standar praksarana dan sarana yaitu ada 3. Yang pertama, Permen nomor 24 tahun 2007. Yang kedua, Permen nomor 33 tahun 2008. Yang ketiga, Permen nomor 40 tahun 2008. Sebagai contoh, yang A, buku surat tanah. Yang B, buku inventaris sarana praksarana. Yang C, denah pembangunan. Yang D, surat IMB penggunaan bangunan. Yang E, sanitasi, itu ada 4 macam. Yang A, saluran air bersih. Yang B, saluran air kotor atau limbah. Yang C, tempat sampah yang cukup. Yang D, saluran air hujan. Yang F,
laboratorium IPA. Berikut ini buku inventarisasi sarana dan prasarananya. Yang G, ruang perpustakaan. Berikut buku inventaris sarana dan prasarananya. Yang H, buku inventaris buku. Yang I, tempat ibadah. Berikut yaitu buku inventaris sarana dan prasarananya. Yang J, ruang UKS. Berikut buku inventaris sarana dan prasarananya. Yang K, jamban atau gudang, ruang sirkulasi. Yang terakhir, tempat bermain. Sekian dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anggun telah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh saya sendiri mengenai tentang standar pembiayaan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang standar pembiayaan pendidikan. Yang dimaksud dengan standar pembiayaan pendidikan ialah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar. Contohnya, pada di bangku SMA kita harus membayar SPP per bulan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Fauzia Faita. Kepada Fauzia kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fauzia Faita dengan NPM 200700055. Baiklah, di sini Fauzia akan melanjutkan materi standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian. Yang pertama, standar pengelolaan satuan pendidikan. Yang kedua, standar pengelolaan pemerintahan daerah. Yang ketiga, standar pengelolaan pemerintah. Terkait Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007. Terkait contoh standar pengelolaan, contohnya antara di sekolah swasta dengan sekolah di negeri itu berbeda. Kalau standar sekolah di swasta itu memiliki yang dilakukan di sekolah swasta dari pihak pemerintah dalam manajemen berbasis sekolah yang memenuhi BSNP. Sedangkan sekolah negeri sering terjadi dualisme. Dualisme tersebut memiliki kepentingan dalam pengelolaan di sekolah yang terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, serta pengawasan dan evaluasi untuk membahas program kerja. Menurut Fauzia, yang Fauzia alami selama bangku sekolah, ada penyusunan visi misi, profil sekolah, terus akreditasi sekolah, pengelolaan dana BOS. Beda dengannya halnya dengan swasta. Kalau swasta, pengelolanya yaitu oleh yayasan tersebut. Selanjutnya, standar penilaian pendidikan. Terkait standar penilaian pendidikan, hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan diantaranya: yang pertama, penilaian hasil belajar pendidik; yang kedua, penilaian hasil belajar satuan pendidikan; yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007. Contoh yang terkait dalam standar penilaian yang diterapkan di sekolah swasta dengan sekolah negeri. Tidak terdapat perbedaannya dan tetap berdasarkan pada BSNP. Meskipun tidak lanjut, hasil penilaian yang dilakukan pada sekolah swasta lebih mendorong pada siswa untuk mampu
menuntaskan KKM yang telah diterapkan, yang meliputi tes observasi, penugasan, ulangan harian, ulangan atau ujian tengah semester, ulangan atau ujian akhir semester, ulangan atau ujian kenaikan kelas, dan ujian nasional. Baiklah, jadi saran dan kesimpulan yang dapat diambil dari standar pengelolaan, kenyataan yang menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki keunggulan dalam memiliki sarana dan prasarana, sebab bagi sekolah swasta yang belum memiliki kemampanan finansial bisa saja berada di bawah sekolah negeri, serta dalam sekolah swasta lebih mengutamakan kompetensi penyelenggaraan sekolah yang lebih berpotensi dalam rekrutmen ketenaga kerjaan, sehingga sekolah swasta memiliki tenaga yang lebih handal dan berkompetensi dibandingkan sekolah negeri. Walaupun hal ini tidak berlaku pada semua sekolah swasta, artinya keadaan ini hanya bagi sekolah-sekolah swasta yang memiliki yayasan pemiliknya sudah memiliki kemampuan finansial yang cukup mapan dan memiliki tujuan untuk kemajuan yang tinggi. Jadi saran dan kesimpulan yang dapat diambil dari standar penilaian antara sekolah swasta dan sekolah negeri telah dilakukan secara kondusif dan memiliki langkah-langkah yang terencana dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tidak lanjut, di mana persiapan yang dilakukan dengan membentuk tim, penyusunan kisi-kisi, dan penyusunan soal secara rapi dan jelas, serta penilaian yang dilakukan oleh sekolah secara terencana dan prosedur untuk dapat memberikan upaya yang maksimal dalam menarik kesimpulan yang tentang hasil belajar siswa baik perjenjangan kelas maupun dalam penentuan kelulusan. Sekian dari Fauziah yang dapat Fauziah sampaikan. Wabila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.